Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar hari ini saudaraku? Doa dan harapan kami kita tetap berada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Senang sekali pagi ini kembali kita bertemu di dalam acara Sapaan Teduh Pagi GBKP Kelasis Jakarta, Kalimantan. Buat saudara-saudaraku yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti perayaan Natal, kami ucapkan selamat Natal. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam segala aktivitas kita. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan bersukacita atas berkat Tuhan yang tercurah bagi kami hingga pada saat ini. Kami tetap dalam keadaan sehat, kami tetap dapat melakukan aktivitas kami, dan kami sungguh yakin Tuhan yang memberkati kami di dalam segala aktivitas kami hari ini. Dan kami juga telah bersedia untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita membuka Alkitab yang menjadi dasar renungan kita, yang tertulis di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Tawarikh, pasal yang ke-29, ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita dalam Sapaan Teduh pagi ini. Tema renungan kita pagi ini, membangun bait Allah dengan sukacita. Teks renungan kita pagi ini adalah bahagian dari proses persiapan pembangunan bait Allah di Yerusalem. Siapakah yang membangun bait Allah itu? Apakah Raja Daud? Tidak. Tuhan berfirman kepada Daud di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-28 ayat yang ketiga, bahwa Daud tidak diperkenankan untuk membangun bait Allah karena Daud adalah seorang prajurit yang telah banyak menumpahkan darah. Siapakah yang layak untuk membangun bait itu? Yaitu Salomo, anak Raja Daud. Nah, kemudian apa yang dilakukan Daud? Apakah dia tidak peduli atau dia tidak mau tahu terhadap proses pembangunan bait Allah itu? Tidak. Dia malah mengumpulkan pemimpin-pemimpin bangsa Israel, seluruh pejabat-pejabat yang ada di kerajaannya. Dia memerintahkan agar semua ambil bagian untuk mendukung pembangunan bait Allah itu.
yaitu dengan memberikan harta-harta yang terbaik, yang termahal untuk dipakai sebagai material di dalam pembangunan bait Allah itu. Dan tidak hanya sampai di sana, saudaraku. Daud juga secara pribadi mempersembahkan, menyumbangkan harta-harta yang luar biasa secara pribadi di dalam rangka pembangunan bait Allah itu. Dan semua orang yang telah dikumpulkan Daud itu bersuka cita untuk ambil bagian dengan kerelaan menyumbangkan harta mereka untuk pembangunan bait Allah. Dan di dalam bacaan kita 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-9, Daud juga ikut bersuka cita bersama mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apa yang bisa menjadi perenungan kita pagi ini? Yang pertama, bahwa bait Allah, bait suci atau bangunan gereja adalah bangunan yang sangat penting untuk tetap dibangun dan dipelihara hingga pada saat ini. Walaupun kita tahu bahwa gereja itu bukan sekedar gedungnya, tapi gereja itu juga adalah orangnya. Tetapi di dalam praktek kekristenan kita, bangunan gereja menjadi tempat yang sentral untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan peribadahan, kegiatan-kegiatan persekutuan dalam rangka membangun spiritualitas kita sebagai orang-orang yang percaya. Gereja juga sebagai wujud kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Oleh karenanya, gereja harus kita bangun dengan baik. Gereja itu harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Siapakah yang membangun gereja atau rumah doa itu? Yang membangun adalah manusia. Tapi saya mau katakan bahwa itu bisa terjadi atas perkenanan Allah. Dan Allah yang memakai tangan-tangan manusia untuk membangun rumah Allah itu sendiri. Jadi saya mau katakan bahwa berbahagialah kepada setiap orang yang diberikan kepercayaan untuk ambil bagian di dalam membangun bait Allah. Yang kedua, membangun bait Allah atau membangun gedung gereja itu harus berdasarkan ketulusan, kerelaan, pengorbanan yang besar, dan tentu saja harus dilakukan dengan penuh sukacita. Karena kita tahu bahwa membangun gereja itu membutuhkan biaya yang sangat besar, termasuk bangunan fisik, sarana prasarana, pendukung pelayanan di dalam gereja itu sendiri. Tapi dengan dasar sukacita, semua kebutuhan-kebutuhan itu pasti tercapai. Dan tentu saja di dalam mencukupkan kebutuhan itu, kita harus mendasarkannya dengan iman percaya kita bahwa kita sedang membangun rumah Tuhan, dan Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan. Memang membangun gereja itu bermacam-macam. Ada yang membangun gereja dengan waktu yang singkat, bahkan ada yang membangun gereja dengan waktu yang lama, bertahun-tahun sampai gedung gereja itu selesai. Tapi saya melihat kalau ada di sana kerelaan, kalau ada di sana ketulusan dan sukacita, cepat atau lambat bangunan gereja itu pasti akan selesai dengan baik. Dan saya mau katakan bagi saudara-saudaraku sekalian bahwa gereja itu tidak pernah berhenti membangun. Gereja akan terus membangun karena gereja itu akan semakin bertumbuh dan akan semakin berkembang. Oleh karenanya, pembangunan gereja adalah merupakan agenda yang harus kita tetapkan dalam kehidupan kita. Membangun gereja adalah merupakan bahagian dari sukacita seluruh jemaat. Dan ketika ada gereja yang akan dibangun, dan tentu saja kita bersukacita menyambut dan mendukung pembangunan gereja itu. Yang ketiga, membangun gereja atau membangun bait Allah itu tidak mudah. Banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan, baik yang datangnya dari eksternal. Banyak orang yang tidak suka kalau kita membangun gereja. Banyak orang yang tidak mengizinkan kita membangun bangunan gereja. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita pesimis? Apakah kita putus asa? Atau kita marah karena
banyak sekali orang yang menghambat pembangunan gereja kita? Tentu saja tidak. Orang Kristen harus tetap semangat. Orang Kristen harus tetap berpengharapan. Kita yakin dan percaya bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan. Tak hanya berusaha dengan semaksimal mungkin, Tuhan yang akan menetapkan kapan waktunya gereja itu mendapatkan izin dan gereja itu bisa kita bangun. Jangan sampai tantangan-tantangan yang ada di depan kita membuat kita tidak semangat lagi untuk mendukung, untuk merencanakan pembangunan gedung gereja. Kita sungguh yakin bahwa gereja itu bukan bangunan untuk manusia, tapi gereja itu dibangun untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah rumah Tuhan, itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kita hanya sebagai alatnya untuk membangun rumah Tuhan itu. Oleh karenanya, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam proses pembangunan gereja kita. Rancangan Tuhan pasti akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita, bagi gerejanya. Selamat bersuka cita untuk ambil bagian di dalam membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang kami renungkan pagi ini. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan yang melayakkan setiap orang untuk ikut ambil bagian dalam membangun rumah ibadah, dalam membangun gedung gereja. Tuhan layakkan kami, pakaikan kami dengan segala sumber daya yang ada pada kami untuk mendukung pembangunan bait Allah, untuk mendukung pembangunan gedung gereja, sehingga keberadaan gedung gereja itu dapat kami gunakan untuk bersekutu memuliakan Tuhan, dan dapat juga menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah tempat di mana kami berada. Bapa, begitu banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi di dalam membangun rumah Tuhan. Kami yakin Tuhan yang akan memampukan kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi segala tantangan itu dengan penuh sukacita. Bapa kami yang di surga, hari ini juga kami mau bersyafaat buat semua kategorial yang ada di Klasis dan Runggun-Runggun. Kau berkati supaya kategorial ini dapat menjadi wadah, menjadi sarana untuk pertumbuhan spiritualitas sesuai dengan kategorial masing-masing. Kau berkati pengurus kategorial tingkat Klasis sampai ke tingkat sektor, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik di dalam mengorganisir semua kategorial. Bapa kami yang di surga, kepada semua kategorial di tengah-tengah gereja Tuhan, Engkau berkati agar tetap semangat ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan, program-program kategorial. Bapa kami yang di surga, kami juga mau mendoakan setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, bahkan masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mendatangkan pemulihan. Dan hari ini juga kami mau mendoakan setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Engkau berkati, Engkau pimpin, sehingga semua kegiatan itu dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kami doakan kegiatan sapaan teduh pagi yang dilakukan secara multimedia di Klasis Jakarta Kalimantan. Kau berkati supaya dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Terima kasih Bapa. Kami mohon juga Engkau ampunkan kami akan segala dosa, pelanggaran kami akan benar-benar layak disebut anak-anak Tuhan. Dengarkan, sempurnakan doa kami, karena kami datang bersyukur di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang telah mengajari kita berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.